Scene diawali dengan diperlihatkannya kelahiran seorang anak yang unik, memiliki rambut putih sebelah dan hitam sebelah. Anak itu bernama Estella. Dari kecil, Estella sudah menyukai dunia fashion karena ibunya adalah seorang desainer. Ketika sekolah, Estella tergolong anak yang nakal. Dia suka berkelahi, sehingga dia pun dikeluarkan dari sekolah. Estella dan ibunya kemudian pindah ke kota London. Dalam perjalanan menuju kota London, ibu Estella mampir ke sebuah kastil untuk meminta bantuan kepada temannya. Estella diminta tetap di mobil. Kemudian dia memberikan kalung warisan keluarganya kepada Estella. Karena di dalam kastil sedang diadakan pesta, Estella pun penasaran sehingga dia menyusup ke dalam pesta. Tidak lama kemudian, dia tertangkap oleh penjaga keamanan. Dia pun melarikan diri hingga dia dikejar oleh 3 anjing Dalmatian. Estella berlari hingga keluar pesta. Tak lama kemudian, Estella tersandung dan terjatuh. Anjing-anjing Dalmatian itu pun langsung meloncat ke arah Estella. Pada saat itu, terdengar suara peluit. Kemudian anjing-anjing itu hanya melewati Estella dan berlari ke arah tebing. Di sana ada ibu Estella yang sedang mengobrol dengan temannya. Anjing-anjing yang berlari dengan kecepatan tinggi kemudian menabrak ibu Estella hingga terjatuh dari tebing dan dipastikan meninggal dunia. Melihat hal itu, Estella kaget dan juga sedih. Dia menganggap bahwa dialah penyebab kematian ibunya. Estella kemudian kabur melarikan diri karena takut ditangkap oleh polisi. Dalam pelariannya, Estella sampai di sebuah taman di kota London. Di taman tersebut, Estella baru menyadari bahwa kalung pemberian ibunya juga hilang. Keesokan harinya, Estella bertemu dengan 2 orang anak yang bernama Horace dan Jasper. Mereka adalah 2 orang anak yang bertahan hidup dengan mencopet dan juga mencuri. Karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi, Estella pun kemudian bergabung dengan mereka. Scene kemudian berpindah di mana Estella sudah menjadi dewasa. Estella, Horace, dan Jasper masih bertahan hidup dengan cara mencuri. Berkat bantuan Horace dan Jasper, kini Estella bisa bekerja di sebuah department store terkenal di kota London. Di sana Estella bekerja sebagai cleaning service. Estella selalu meminta kepada atasannya supaya dia diberi kesempatan untuk menjadi seorang penjahit atau desainer. Tetapi atasannya tidak pernah memberikan Estella kesempatan. Hingga pada suatu malam, Estella bekerja dalam keadaan mabuk. Dia kemudian masuk ke sebuah ruangan pajangan, kemudian dia mengubah semua desain-desainnya. Keesokan harinya, bosnya pun marah dan ingin memecat Estella. Pada saat itu, datanglah Baroness, pemilik departemen store tersebut. Melihat perubahan yang terjadi di ruang pajang, Baroness kemudian merekrut Estella untuk menjadi karyawannya. Keesokan harinya, Estella mulai bekerja di kantor Baroness. Semua desainer senior, termasuk Estella, diminta membuat sebuah model pakaian. Setelah selesai, mereka pun semua berkumpul dan kemudian Baroness menilai. Dari semua desain, ternyata Estella lah yang terpilih. Sejak saat itu, Estella menjadi desainer terbaik dan akhirnya menjadi tangan kanan Baroness. Pada suatu hari, Estella sedang meeting dengan Baroness. Dia terkejut melihat Baroness memakai kalung warisan keluarganya. Estella kemudian menanyakan kepada Baroness dari mana asal kalung tersebut. Baroness kemudian menjelaskan ceritanya, dan ternyata sama persis dengan kejadian Estella waktu masih kecil. Scene pun berpindah, di mana Estella sedang berada di taman dengan Horace dan Jasper. Estella meminta bantuan kepada Horace dan Jasper untuk mengambil kembali kalung tersebut. Mereka kemudian menyusun sebuah rencana untuk mencuri kalung tersebut pada sebuah pesta. Scene berlanjut di saat pesta sudah dimulai. Jasper dan Horace menyamar sebagai pembasmi hama. Jasper bertugas untuk mengalihkan CCTV dan Horace bertugas untuk mengambil kalung dari berangkas. Estella yang masuk ke dalam pesta dengan rambut aslinya dan juga pakaian yang unik bertugas untuk mengalihkan perhatian dengan nama samaran Cruella. Estella sangat kaget, ternyata Baroness memakai kalung tersebut. Pada saat sedang mengobrol dengan Baroness, Estella kemudian mengambil kalung tersebut dan memberikannya kepada Buddy si anjing. Buddy kemudian berlari, tetapi Baroness meniupkan peluit dan menyuruh anjing-anjingnya untuk menangkap Buddy. Mendengar peluit itu, Estella pun teringat tentang kematian ibunya. Anjing Dalmatian kemudian berhasil menangkap Buddy. Tidak sengaja, kalung tersebut kemudian tertelan oleh salah satu anjing Dalmatian. Karena keadaan sudah semakin kacau, Jasper dan Horace kemudian menarik Estella dan melarikan diri. Setelah dirasa cukup aman, mereka pun berhenti. Estella kini menyadari
bahwa ternyata ibunya dibunuh oleh Baroness. Sekarang, selain untuk mengambil kembali kalung tersebut, Estella berniat untuk menghancurkan Baroness. Keesokan harinya, Horace dan Jasper menculik anjing-anjing Dalmatian untuk menemukan kalung yang tertelan oleh salah satu di antara mereka. Setiap hari, Estella masih bekerja seperti biasa di kantor Baroness menggunakan rambut palsunya. Tetapi, apabila Baroness mengadakan event ataupun pesta, dia selalu muncul dengan menyamar sebagai Cruella. Kemudian, mengadakan pertunjukan tandingan yang mengalahkan Baroness. Cruella kini menjadi pusat perhatian media. Dia digadang-gadang menjadi desainer masa depan. Penjualan Baroness pun kini sudah semakin anjlok. Scene kemudian berpindah di mana Baroness sedang mempersiapkan pergelaran busana terbaru untuk meningkatkan kembali penjualannya. Dalam pagelaran busana yang ini, Estella membuat desain yang sangat luar biasa. Busana-busana yang siap dipakai untuk pagelaran kemudian dimasukkan ke dalam sebuah berangkas demi keamanan. Scene kemudian berpindah di mana hari pagelaran busana siap dimulai. Di saat semua tamu undangan sudah siap, Baroness diberitahu bahwa berangkas tempat menyimpan busana rusak dan tidak bisa dibuka. Setelah sekian lama dan berbagai cara dilakukan, akhirnya berangkas dapat dibuka. Setelah pintu berangkas terbuka, ribuan serangga kemudian keluar dari dalam berangkas. Semua busana dalam berangkas pun hancur dimakan oleh serangga-serangga tersebut. Baroness pun masuk dan melihat lebih dekat. Ternyata serangga-serangga tersebut berasal dari baju yang didesain oleh Estella. Baroness kini menyadari bahwa Cruella yang selama ini dia cari adalah Estella. Baroness dan anak buahnya kemudian pergi ke rumah Estella dan menangkap mereka. Estella kemudian tertangkap dan diikat di sebuah kursi. Baroness bertanya kenapa Estella melakukan hal itu kepadanya. Estella menjawab bahwa Baroness telah membunuh ibunya, yang memerintahkan anjing-anjing Dalmatian-nya untuk menyerang ibu Estella hingga terjatuh dari tebing. Baroness kemudian meninggal Estella di gedung tersebut dan kemudian dibakar. Keesokan harinya, koran-koran memberitakan bahwa Cruella telah meninggal dunia karena kecelakaan kebakaran. Scene kemudian berpindah di mana ternyata Estella masih hidup. Dia diselamatkan oleh asisten Baroness. Asisten itu kemudian memberikan kalung warisan Estella yang ia temukan pada saat kebakaran, beserta sebuah kotak milik keluarga Baron. Di dalam kalung Estella terdapat sebuah kunci untuk membuka kotak tersebut. Estella sangat terkejut. Ternyata di dalamnya berisi dokumen yang menerangkan bahwa Estella adalah anaknya Baroness dan Estella adalah pewaris kekayaan keluarga Baron. Asisten itu menjelaskan bahwa dulu sewaktu bayi, Estella ingin dibunuh Baroness. Kemudian dia menyelamatkannya dengan menitipkan kepada temannya. Mengetahui hal itu, Estella semakin ingin membalas kepada Baroness dan ingin merebut kembali apa yang menjadi haknya. Estella dan teman-temannya kini membuat rencana baru lagi. Mereka akan melakukannya pada saat acara penggalangan dana Baroness. Estella kemudian mengirim surat palsu kepada seluruh tamu undangan yang memberitahukan mereka bahwa mereka datang ke pesta dengan tema Cruella. Scene berpindah di mana hari penggalangan dana dimulai. Baroness kemudian keluar dari kamarnya untuk menuju tempat penggalangan dana. Dia sangat terkejut melihat para tamu undangan datang dengan busana sebagai Cruella. Dengan gugup dan canggung, akhirnya Baroness pun membuka acara tersebut. Estella pun datang dengan menyamar sebagai Cruella. Dia kemudian mencuri peluit anjing dari tangan Baroness. Setelah itu, dia kembali berganti menjadi Estella, kemudian pergi ke tebing dan meniup peluit tersebut. Sontak saja, anjing yang sedang bersama Baroness pun menarik Baroness hingga ke tebing. Baroness pun terkejut melihat Estella yang berada di tebing dan ternyata masih hidup. Di saat yang sama, asisten Baroness, Jasper dan Horace meminta para tamu undangan untuk keluar karena diundang oleh Baroness. Baroness kemudian mendekati Estella tanpa mengetahui para tamu undangan sudah berada di luar. Estella memberitahu Baroness bahwa dia adalah anaknya, sekaligus pewaris kekayaan keluarga Baron. Mendengar hal itu, Baroness terharu kemudian memeluk Estella. Secara tidak terduga, Baroness kemudian mendorong Estella hingga terjatuh dari tebing. Para tamu undangan yang melihatnya merasa kaget. Sekarang mereka menjadi saksi bahwa Baroness telah membunuh Estella. Menyadari bahwa para tamu undangan melihat kejadian tersebut, Baroness tetap menyangkalnya. Tetapi tidak lama kemudian, Baroness pun ditangkap oleh polisi. Pada saat itu, kemudian muncullah Cruella di hadapan Baroness. Estella ternyata tidak meninggal karena sewaktu dia terjatuh dari tebing, dia menggunakan baju yang bisa berubah menjadi parasut.
kemudian diselamatkan oleh temannya yang telah menunggunya dengan perahu. Baroness yang melihatnya pun sangat marah dan berjanji akan membalasnya. Sebelum melaksanakan rencana tadi, ternyata Estella telah membuat sebuah surat wasiat yang menerangkan bahwa warisannya telah diserahkan kepada Cruella temannya. Semua orang telah melihat Estella meninggal karena terjatuh dari tebing. Dan kini, Estella akan hidup dengan nama Cruella, yang menjadi pewarisah kekayaan keluarga Baron. Kini, Cruella dan teman-temannya tinggal di kastil Baroness dan menikmati semua kekayaan keluarga Baron. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Like bila kalian suka, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.